Dinas Pariwisata khususnya karena masih jam kerja tapi kantor sudah kosong, jadi kami tidak banyak mendapatkan informasi yang jelas dari Dinas Pariwisata. Selanjutnya mengenai aset ya, aset yang ada di kelola oleh Dinas Pariwisata sepertinya banyak yang terbengkalai, tidak dimanfaatkan dengan semestinya. Kami dari Komisi 2 Bidang Pariwisata mohon kiranya dari pihak pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk teguran menyikapi teguran ini maksudnya untuk mengelola dengan baik, supaya tentunya mendapatkan kenaikan APBD ya. Mungkin itu saja dari dulu tentang ya, di pariwisata itu bagian dari Komisi 2. Nah, kami dari Komisi 2 itu ingin melihat pariwisata dalam hal ini seperti tadi yang kita lihat di saat ini di Inklinator. Itu kan salah satu wahana yang diandalkan, yang sangat jadi ikon dari pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk mendatangkan wisatawan baik lokal maupun luar negeri untuk datang ke Lubuk Linggau, di mana itu akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu yang diinginkan oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau, dan juga kami sebagai anggota DPRD juga sangat mendukung itu, karena itu secara langsung dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Tetapi kalau kita melihat saat ini, apa yang kita lihat saat ini, apa yang diwacanakan, apa yang diinginkan oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau, khususnya Pak Wali, keinginan Pak Wali itu mungkin belum dapat atau tidak dapat diterjemahkan oleh OPD ataupun pihak terkait bagaimana untuk melaksanakan ide-ide Pak Wali. Nah, kalau kita melihat saat ini dari segi pengelolaan, dari segi promosi, dan lagi segi manfaat, ya saya rasa sangat jauh. Terkesan ini ada penghamburan anggaran. Anggaran yang dimana di Kota Lubuk Linggau ini dengan anggaran yang cukup kecil. Bahasanya Pak Wali Kota itu kati duit. Tetapi cukup membangun ini dengan dana puluhan miliar, tetapi manfaatnya untuk sampai saat ini sangat kecil. Jadi terkesan itu ada pemborosan anggaran. Nah, kami dari Komisi 2 itu lebih fokus di pariwisata. Jadi ingin menegaskan tadi seperti kita lihat juga, kita sidak ke kantor itu jam 14.04
sudah kosong melompong, tetapi dengan pintu terbuka, apakah memang selalu seperti itu atau cuma hari ini, itu akan membuat menjadi catatan pemerintah Kota Lubuk Linggau. Bagaimana kita mau meningkatkan pariwisata ataupun kunjungan, tetapi dengan tata kelola pegawai yang kurang disiplin, ataupun ini tadi saya dengar kabar juga bahwa ini dikelola oleh PT Linggau Bisa seperti Anda sebutkan. Tapi kalau kita lihat perawatan pengelolaan itu ya bisa dikatakan kumuh. Berarti Linggau Bisa bisa dikatakan gagal untuk ini. Makanya setelah ini juga nanti kita akan melihat progres salah satu progres juga wisata andalan Pemerintah Kota Lubuk Linggau, yaitu Pantai Buatan itu sejauh mana. Jangan sampai nanti setelah terlaksana atau bisa dibuat itu Pantai Buatan, tapi nanti efeknya seperti ini yang sia-sia. Makanya kita sekarang kita ingin melihat ini, apakah dengan yang selama ini kita perbuat, kita bangun, apakah memang bisa mendatangkan wisatawan ataupun bisa meningkatkan taraf ekonomi. Nah, nanti itu akan menjadi evaluasi, dan tentu selanjutnya juga kita akan melihat tadi pada buatan apakah memang itu pantas dan cocok dibuat. Tapi kalau melihat dengan etos kerja saat ini, saya pesimis itu akan berkembang dan maju seperti yang dicita-citakan oleh Bapak Wali Kota Lubuk Linggau. Tambahkan sedikit ya, saya menekankan pada pemanfaatan aset. Saya menekankan pada kinerja dari ASN yang bertugas di Dinas Pariwisataan, karena memang jalan atau tidak jalan, atau maju atau tidak maju sebuah pariwisata yang ada di Lubuk Linggau ini, di kota ini, itu tergantung pada tenaganya atau yang mengoperasionalkannya. Pak Wali mungkin sudah bagus merencanakan tempat-tempat atau destinasi-destinasi yang ada di Lubuk Linggau. Hanya ketika dikelola atau diserahkan kepada orang-orang seperti ini, mohon maaf, karena kita datang tadi itu jam kerja, tidak satu orang pun yang kita temui yang kita bisa mintai keterangan tentang pengolahan atau pengurusan dari pariwisata ini. Jadi kami dari Komisi 2 mengecam, artinya dengan kinerja yang ada di Dinas Pariwisata ini yang sedemikian ini, kami menilai ini adalah kinerja yang sangat buruk. Jadi kami mohon kepada Pak Wali agar menindaklanjuti dari sidak kami ini kepada ASN yang ada di bawahnya, agar memberikan sebuah teguran ataupun apapun itu mekanismenya yang berlaku di ASN, agar hal-hal seperti ini tidak terulang lagi dan bahkan ditingkatkan di kemudian hari.